sifat-sifat operasi hitung. Ini ada 3. Yang pertama sifat komutatif, bahasa matematikanya. Atau komutatif ini artinya pertukaran. Nah, untuk sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Komutatif itu hanya ditukar saja. Contohnya, 3 ditambah 5. Sifat komutatifnya berarti tinggal dibalik saja. 5 ditambah 3. Ya, 8 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 8. Kemudian 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Nah, ini namanya sifat komutatif. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi depan. Ditukar saja. Paham ya? Nah, sekarang yang ini. 7 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 7. 8 dikali 10 sama dengan 10 dikali 8. 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6 dikali 5. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 4. Mudah ya? Ini pertukaran. Dan hanya berlaku untuk penjumlahan, pada penjumlahan. Nah, ini penjumlahan dan perkalian. Ini perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Diingat-ingat saja asosiatif. Ini kalau dipenggal katanya menjadi kata asosiasi. Kalau di bahasa Indonesia, asosiasi itu suatu kelompok. Ya, suatu kelompok. Jadi asosiatif ini pengelompokan. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga, sama dengan komutatif. Bedanya, kalau di komutatif ini angkanya lebih sederhana, hanya ada 2 ya kan? Nah, ini 2 nih. 2, 2, 2. Jadi dia tidak perlu dikelompokkan karena hanya ada 2 angka, tinggal dibalik saja, tinggal ditukar. Kalau asosiatif ini terdiri dari 3 angka, makanya kenapa harus dikelompokkan. Ya, contohnya 8 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 6. Di sini tandanya sama ya, 8 min plus. Di sini plus min plus. Sama lambangnya, ada plus sama min. Nah, asosiatif ini tetap urutan angkanya. 8, 5, 6, 8 negatif 5, 6, 8 negatif 5, 6. Biar mudah untuk membedakannya hanya posisi tanda kurung. Kalau soalnya di sini dalam kurungnya ada di akhir, maka kalian kelompokkan tanda kurungnya menjadi di awal. Ya. Jadi 8 ditambah dalam kurung negatif 5 tambah 6 itu sama dengan dalam kurung 8 ditambah dalam kurung negatif 5 kurung tutup lagi ditambah 6. Kenapa ini tanda kurungnya ada banyak, Bu? Nah, karena kalau ada tanda matematika berdekatan seperti ini harus dipisahkan. Nanti takut pas saya, ini harus dipisahkan dengan apa? Dengan tanda kurung. Makanya kalau ada tanda negatif bersebelahan dengan tanda lainnya harus dipisahkan dengan tanda kurung. Yang 2, negatif 4 dikali dalam kurung 10 dikali 3 kurung tutup menjadi, pindahkan dalam kurungnya jadi ke depan. Negatif 4 dikali 10, angkanya tetap ya, kurung tutup dikali 3. Sekarang ini 2 dikali dalam kurung 3 dikali 5. Udah aja pindahin dalam kurungnya ke depan. Jadi dalam kurung 3 dikali 5 kurung tutup dikali 2. Mudah ya. Jadi pokoknya kalau asosiatif itu ciri-cirinya berlaku pada angkanya lebih dari 2. Yaitu angkanya 3, ganjil. Nah, biar membedakan yang kanan dengan yang kiri, pindahkan saja tanda kurungnya. Urutan angkanya tetap. Begitu. Sifat yang ketiga itu distributif. Distributif ini artinya penyebaran.
didistribusikan ya. Kalau dalam IPS ada istilah barang yang didistribusikan, artinya barang yang disebarkan, barang yang diperjualkan, seperti itu. Ini berlaku terhadap penjumlahan dan pengurangan terhadap perkalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya coba perhatikan contoh ini. 12 dikali 6 ditambah 14, ini hasilnya 240. Masih ingat ya, pada pertemuan kemarin kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Ini 20. Tulis lagi angka 12-nya di depan. Hasilnya segini. 15 dikali 30 dikurangi 5, ini hasilnya 375. 375 dari mana? Ini dulu dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian turunkan angka 15 kalinya. Nah, sekarang 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 14, ini hasilnya 240 juga. Jawaban ini sama dengan jawaban yang ini. Ya. Ini dari mana Bu 12 kali 6 tambah 12 kali 14-nya? Dari sini, coba lihat yang ini. Kalau disebarkan, artinya angka yang sendirian di luar ini dikalikan ke sini dan ditambah ini dikalikan ke sini. Jadi 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 14. Nah, dari sini ya. Tanda tambahnya dari mana? Tanda tambahnya dari yang ini. Begitu. Hasilnya sama ya. Ini sama ini hasilnya sama. Nah, ini namanya distributif, ini disebarkan. Kemudian yang ini, tuh. Ini hasil 375. Yang bawah hasil 375. Dari mana Bu? Kok bisa sama? Ini yang sendirian sama dengan 15. 15. Nah, ke sini nyebrang. Dikali 30. Hup. Nah, sampai sini. Ini tanda apa nih di sini? Tanda kurang. Karena di sini dalam kurungnya tanda kurang. Kurangi 15 yang gantian ke sini. 15 dikali 5. Maka hasilnya sama, akan hasilnya 375. Kalau hasilnya dua-duanya sama, berarti jawaban yang ada teh. Jawab sudah betul.